channel Belajar Akademi. Di sini kita akan belajar dan membahas soal Olimpiade Sains Nasional bidang Informatika tahun 2023 untuk bagian B2, yaitu masa pertumbuhan. Jadi langsung saja, pohon kelapa pada engklek sedang mengalami masa pertumbuhan. Masa pertumbuhannya berlangsung dari hari 0 sampai hari ke N. Pada akhir hari ke-0, tinggi pohon kelapa adalah M satuan. Pada awal masing-masing hari, D atau day, tinggi pohon pada engklek sama dengan K satuan, lebih tinggi dan dari tingginya pada akhir hari dari hari sebelumnya. Pada engklek mempunyai N botol berisi air ajaib yang dinomori dari 1 sampai N. Setiap botol mempunyai nilai AI. Selama masing-masing hari atau day, pada engklek harus menyirami pohon kelapanya dengan salah satu botol air hingga habis air ajaibnya. Jika pada engklek menyirami dengan air botol dari I sampai pada suatu hari dan tinggi pohon kelapa dari awal itu adalah H, maka tingginya akan berubah menjadi maksimal dari H dan AI. Kita bandingkan H dan AI ini paling gede yang mana. Nah, kemudian pada akhir hari tersebut, setelah sebuah botol dihabiskan, botol itu tidak bisa digunakan lagi untuk menyiram pada hari-hari selanjutnya. Perhatikan bahwa terdapat dua jenis pertambahan tinggi, yaitu tambahan tinggi sebesar K satuan pada setiap hari dan pertambahan tinggi akibat penyiraman yang terjadi di dalam setiap hari. Suatu botol air ajaib dikatakan berguna jika dan hanya jika menyiram air dari botol tersebut membuat tinggi pohon kelapa bertambah pada hari itu. Berapa maksimum banyaknya botol air ajaib yang berguna jika pada engklek bisa menentukan urutan botol yang digunakan pada urutan penyiraman. Balasannya seperti ini. Nah, kemudian kita bahas ke contoh masukannya. Itu ada N, MK, itu nilainya ada berapa banyak harinya. Kemudian M masukkan awal dan K ini pertimbangannya setiap berapa. Nah, di sini yaitu 6, ada 6 hari benar. Kemudian dari awal kita ambil paling kecil yaitu 3 dan 2 dijumlahkan jadi 5. 5 ini paling mendekati dengan 6. Nah, yang paling mendekati 6, kemudian kita bandingkan 6 dan 5, pasti besar 6. Ganti 6 jadi 3 ini diganti jadi 6, kemudian dikali dengan 2, ditambah dengan 2, jadinya 8 seperti di sini. Nah, kemudian kita bandingkan 8 dengan air botol kedua, jadi 8 banding 10, reagent 10. Nah, kemudian kita bandingkan lagi 10 tambah 2 jadi 12. Nah, kita siram ini dengan air di botol 1, yaitu 10, 12 dan 9. Itu adalah 12 satuan. Nah, karena dia lebih besar satuan botolnya, satuan awalnya daripada air yang mau disiramnya, nah pasti botol ini nggak bakal berguna. Lanjut, kita bandingkan lagi pada hari keempat. Itu tadi 12 tadi kan nggak bertambah apapun. Nah, kita bandingkan dengan botol yang paling besar yaitu 16. Oh enggak, yang paling ujung yaitu 16. Nah, botolnya kan bisa berguna. Nambah lagi. Nah, udah 18, berguna lagi, nambah lagi 20. Nah, maksimal itu ada 20. Di sini kita lihat bahwa yang bisa berguna cuma ada 1, 2, dan 3. Yang tidak berguna, maka keluarnya adalah 3. Oke, jadi itulah contoh dari programnya. Selanjutnya kita bisa langsung membuat program. Jadi maka kita buat dulu landasan awalnya. Bentar. New. Nah, Ctrl N. Nah, kita buat baru. Include bit/std++.h using namespace std sebagai headernya. Kemudian kita masukkan stack the file ll for long seperti yang tadi. Nah, kemudian kita buat lagi di sini konstanta long itu nilainya namanya M, itu modulo. Oh, kita buat sini sebagai bentuk modulo itu E dengan tambah 7. Ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasannya program ini tidak bisa digunakan untuk modulo atau tidak menggunakan modulo. Ini sebenarnya tidak terlalu dipakai, cuman ini untuk nambah keren aja buat teman-teman yang belum tahu. Ini biar kalau teman kalian nanya kenapa begitu, bilang aja. Nah, lanjut bawahnya kita buat in main
sini kita inputkan dulu tadi nilai apa sih yang mesti diinputkan, yaitu adalah NMK. Nah tadi NMK kan, nah iya NMK dan kemudian adalah R. Oh ya, LL, N, M, K, dan R sama dengan 0. Ini merupakan variabel awal. R ini adalah resultnya. Nah, kita hasil. Ini kita inputkan sin semuanya, N, M, dan K. Nah, hasilnya kita bisa langsung mencari dengan vektor. Oh iya, saya lupa bilang bahwasanya di dalam Dev C++ ini kita belum bisa menggunakan vektor, byte, dan lain sebagainya, karena dalam Dev C++ ini masih dalam versi yang lama. Jadi kalau kita semua mau menggunakan ini, kita harus menggunakan aplikasi online seperti ID1. Nanti akan saya pindahkan ke ID1 hasil programnya untuk memastikan. Kemudian setelah vektor, ini gunanya untuk vektor ini adalah nilai awal. Nah, kemudian kita lihat lagi soalnya. Oh ya, kemudian kita baca inputan tadi berapa ininya, kita bahas ini dinamakan vektor. Nah, kemudian kita vektorkan dengan cara melakukan sebuah pengulangan tingkat 1, yaitu ulangan yang datar aja. LL I sama dengan 0. Kemudian I lebih kecil daripada N, maka nilai I akan terus bertambah, I plus plus. Nah, itu hasilnya akan mengeluarkan inputan dari sin N ke I ya. Iya. V ini vektor ya, vektor ada di sini V ya. V ke I. Kemudian kita bawa lagi di sini, kita sorting semuanya, sort I atau vektor begin atau vektor awal dengan vektor akhir. Kita urutkan v.n. Ini adalah bentuk vektor. Jadi vektor seperti array fungsinya, cuman lebih kompleks dan lebih enak digunakan. Dan kita pelajari sini. Oh iya, kan setelah diganti dia bakal terus bertambah nilai m-nya, gantiin sini. NMK ini bakal naik terus. Nah, kita buat pertambahan m-nya. Pertambahan m-nya. Itu dengan menggunakan perulangan for LL I sama dengan 0, I lebih kecil daripada N, dan I plus plus. Ini kita buat panjang. If if M plus K. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil, smallest than vektor ke I. Nah, setelah selesai kita bakal lagi, nilai R atau result bakal terus bertambah. Kemudian kita jadikan M sama dengan vektor ke I. Nah, kemudian selesai semua, pertambahan M sudah bertambah terus. Nah, inilah akhir jawabannya nanti. Cuman kita lanjut lagi programnya. Sini kita harus mengeluarkan cout R ya, seperti itu sudah bilang tadi, cout R. Kemudian buat cout N line. Nah, ini buat. Nah, dan ada return 0. Kita copy semua dulu ke ID1, atau kalau di sini saya bisa gunakan online GDB, online GDB, online GDB. Nah, online GDB kita buka. Nah, ya di online GDB tampilannya seperti ini. Kalau sudah selesai loadingnya, kita pastekan dulu tadi yang ada di programnya. Kemudian kita ganti bahasanya menjadi C++ 23 atau updatean terbaru agar lebih enak digunakan. Sekarang
Kalau kita masukkan tadi nilainya 632, 632, contohnya 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 6, 18, 6, 18, dan 16, 6, 18, dan 16, 19, 3. Apakah benar? Nah, sudah benar. Dan kita download di sini. Ini bagian downloadnya. Langsung saja download dan main CPP. Nah, kita pilih di sini dalam program yang namanya main CPP. Di bagian download. Nah, teman-teman, kita buka terus pending ya, sepertinya dalam pending. Nah, jadi sudah accepted teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat programnya divide and long. Ini menggunakan long karena kita kalau dalam membuat program seperti ini kita harus gunakan long supaya tidak ada yang namanya program itu gagal karena kekecilan inputannya, tidak sesuai dengan yang dia mau. Nah, ini kan masukannya itu banyak ya, seperti gimana ya, long ini dia lebih besar daripada yang integer, karena integer ini kan hanya 8 digit, kalau long ini hingga 16 digit angkanya. Itu masukkan sini. Terusnya ini untuk mengurutkan dari vektornya yang kita masukkan tadi, kita urutin yang dari yang terkecil. Kemudian kita jumlahkan m-nya. Kalau m-nya berhasil dijumlahkan, dia bakal nambah di result atau hasilnya r. Dan kita jadikan m tadi sebagai nilai vektor yang besar tadi. Nah, kita tukar nilai vektornya ke sini. Nah, terus kalau dia program lagi, ininya bakal jadi di sini, ininya bakal jadi di sini maksudnya, dan dibandingkan dengan vektor lainnya. Kalau dia berhasil lagi, r plus plus nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1, hingga itu tidak bisa terjadi lagi dan hingga mencapai akhir. Sudah mentok istilahnya. Jadi seperti ini pembahasan soal dari SMP Informatika bagian B2, tepatnya masa pertumbuhan. Demikian, terima kasih perhatiannya. See you in the next video.